Menurutmu, apa yang menjadikan sebuah cerita menjadi hidup? Jika kamu menjawab setting, benar sekali. Di mana ada adegan, di situ ada setting. Adegan seru, adegan menyenangkan, dan menyedihkan selalu ada yang setting. Lantas apa sih yang dinamakan setting? Seberapa penting setting dalam cerita? Bagaimana menyajikan, mengidentifikasi sebuah setting? Mari kita bahas. Sebelum jauh membahas setting, mari kita definisikan dahulu setting itu apa sih? Setting adalah waktu dan tempat dalam cerita, baik itu cerita fiksi atau cerita non-fiksi. Setting digunakan untuk mendefinisikan sebuah waktu, tempat, untuk membangun dunia dalam cerita. Selalu ingat, setting itu ada dua, setting waktu. Waktu apa? Waktu dalam setahun, waktu hujan, waktu kemarau, waktu semi, atau waktu salju turun. Kemudian, waktu dalam sehari, waktu pagi, siang, malam, dan subuh. Lanjut, setting latar atau tempat. Bisa di gunung, rumah, kamar mandi, atau bahkan di Mars. Adalah seluruh latar bersama dengan segala propertinya. Properti dalam hal ini adalah semua benda tidak bergerak seperti perabot, pintu, jendela, kursi, lampu, dan pohon. Bagian-bagian dalam setting muncul di film dengan proporsi yang tepat antara satu sama lain sebagai satu kesatuan. Setting yang digunakan dalam sebuah film biasanya dibuat semirip mungkin dengan konteks ceritanya. Tak hanya itu, setting harus mampu meyakinkan penonton jika film tersebut tampak sungguh-sungguh terjadi pada lokasi dan waktu sesuai dengan konteks cerita. Setting merupakan salah satu elemen yang sangat penting untuk mendukung aspek naratif sebuah film. Tanpa adanya setting, cerita film tidak mungkin dapat berjalan. Nah, setting memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Penunjuk waktu. Setting dapat menunjukkan penonton kapan dan di mana adegan dalam film terjadi. Setting yang bagus adalah setting yang sesuai dengan konteks ceritanya. Setiap lokasi memiliki karakter dan properti yang berbeda-beda. Setiap setting juga bisa menunjukkan sebuah era atau masa. Coba kita cermati dalam film Ngeri-Ngeri Sedap. Kapan masanya terjadi? Tahun 2000-an, 90-an, atau era 2024? Kita bisa mengidentifikasi melalui warung dengan TV tabung, kita melihat ada handphone Nokia, dan handphone paling modern adalah iPhone 8. Ya, kurang lebih saya menduga dunia itu dibangun tahun 2018-an. Iya nggak? Yang kedua, status sosial. Tanpa kita sadari, properti setting dan kostum juga dapat menentukan status sosial setiap karakter ceritanya. Setting rumah seorang bangsawan pasti sangat berbeda dengan rumah kalangan bawah. Setting kalangan bangsawan memiliki perabot mewah dan luas, sedangkan setting kalangan bawah lebih terlihat kumuh dan sempit. Dalam film Ngeri-Ngeri Sedap, menurut kalian keluarganya berada di kelas sosial apa? Miskinkah atau kaya? Beragama Kristen atau apa? Mereka orang Medan atau Aceh? Ya, begitu pentingnya sebuah setting dalam film. Yang ketiga, pendukung adegan, mood, dan simbol. Secara keseluruhan, desain setting dapat mendukung aksi naratif. Melalui setting, perhatian penonton dapat diarahkan kepada titik cerita yang ingin ditekankan oleh pembuat film. Setting dapat membuat karakter menjadi teralihkan karena memiliki warna dan bentuk yang lebih dominan daripada karakter itu sendiri. Setting juga dapat memfokuskan penonton kepada karakter dengan menggunakan setting yang gelap atau properti yang mengarahkan mata penonton ke karakter. Adegan marah-marah dalam film Ngeri-Ngeri Sedap ada di tempat mana, ruang apa, dan waktu kapan? Ya, benar, ada di dalam rumah dan malam hari. Kenapa begitu? Karena rumah sebagai simbol masalah dalam film. Rumah terasa begitu sumpek dan menakutkan. Hingga akhirnya satu keluarga ini pergi ke sebuah danau toba. Supaya apa? Supaya karakter bisa sedikit melepaskan dan mengutarakan masalahnya masing-masing. Mood yang coba dibangun adalah luas, indah, dan menenangkan. Bagaimana menurutmu? Kamu tertarik membuat film dengan setting yang kuat? Mulailah dari sekarang. Saya Azwar, sampai jumpa di episode Cineklas selanjutnya.